Oke cuy, selamat pagi cuy. Bertemu lagi cuy di channel ini cuy, di Rider Story RS cuy. Bagi kalian yang baru mampir di sini cuy, baru gabung, baru nemu video ini di YouTube kalian cuy, kalian beruntung cuy karena kita bakal riding santuy pada pagi hari ini cuy. Kita bakal sharing-sharing cuy. Buat kalian cuy yang baru bergabung banget di channel ini cuy, baru lihat-lihat channelku ini cuy. Jangan lupa kalian support channel ini cuy ya. Kalian bagiin, kalian share, kalian like, kalian komentar juga di bawah cuy biar kita berbagi-bagi perjalanan dan keseruan perjalanan pada hari ini. Oke cuy. Ini pagi-pagi hari ini kita mau berangkat ke kantor dulu cuy. Kita sambil ngobrol-ngobrol di jalan cuy ya. Ini aku lagi berhenti di sekitar mana nih? Kayak sekitar ruko-ruko gitu cuy. Oke, yuk kita ngobrol sambil di jalan cuy ya. Hari ini cerah banget cuacanya cuy. Dan aku suka kalau gini-gini cuy. Karena motornya juga bersih gini cuy. Jadi mantap lah pokoknya buat kita bikin konten. Oke cuy, aku sapa kalian cuy ya. Bagaimana kabarnya hari ini cuy? Semoga kalian sehat-sehat cuy ya. Nggak ada yang sakit kan cuy. Kalau sakit mah harus berobat cuy. Karena kalau sakit di musim-musim kayak gini tuh nggak enak banget cuy. Kayak musim liburan kan cuy ya. Ini kan liburan anak-anak sekolah cuy. Terus kita sakit, aduh itu rasanya gimana gitu. Ngeliat orang-orang pada liburan, pada senang-senang, kita malah sakit gitu. Itu sangat tidak enak cuy. Oke, pada pagi hari ini kita mau riding cuy ke Semarang, Gajah Mungkur cuy, Semarang Selatan ya kayaknya. Pokoknya sana deh, arah kanan sana cuy. Sambil kita ngobrol-ngobrol di jalan ya cuy ya. Ini motornya udah bersih cuy, aku udah nyuci kemarin itu. Dan kebetulan 3 hari ini cuacanya cerah cuy. Jadi enak banget buat riding cuy. Jadi motornya tuh bersih gitu. Aku suka kalau motornya bersih gini cuy. Jadi kalau motor bersih tuh cuy, bawanya juga enak cuy. Tapi kalau motor kotor, aduh, orang ngelihatnya aja nggak enak, apalagi kita makainya cuy, pasti ngerasa nggak nyaman gitu. Entah kenapa cuy ya, kalau habis nyuci motor tuh biasanya motornya tuh agak ringan gitu loh, lebih ringan dan lebih gesit gitu. Itu kenyataannya kayak gitu cuy. Aku juga kurang kurang paham cuy kenapa bisa kayak gitu. Mungkin karena kalau habis nyuci motor tuh komponennya itu nggak ada yang itu cuy ya, nggak ada yang kesumbat-sumbat gitu cuy ya, kayak komponen roda gitu tuh nggak berdebu-debu gitu mungkin ya cuy ya. Atau mesinnya juga mempengaruhi cuy, ketika nggak dicuci mesinnya jadi lemes gitu cuy. Mungkin seperti itu cuy. Itu cuman gurauan saja cuy. Oke cuy, pada pagi hari ini aku mau bahas nih cuy tentang bagaimana sih kalau kalian punya motor cuy, supaya motor kalian tuh nggak gampang rewel gitu cuy ya. Yang pasti yang harus kalian perhatikan yaitu eh, pergantian oli cuy ya. Pergantian oli itu harus rutin cuy. Kalian lakukan selama 1 bulan. Dan kalian kalian harus ganti oli aduh ini ada mobil. Kalian harus ganti oli itu minimal tuh 1 bulan cuy. 1 bulan itu batas waktu normal cuy, ketika motor kalian gunakan sehari-hari dengan jarak tempuh yang jauh cuy. Nah, terus kalau lebih jauh lagi tuh bisa 2 sampai 3 bulan cuy. 2 sampai 3 bulan itu udah anjuran maksimal dari, biasanya dari mekanik atau dari dealer motornya cuy, itu harus segera diganti cuy. Kenapa? Karena ketika kalian nggak ganti oli cuy, efek yang ditimbulkan ketika kalian nggak ganti oli itu banyak banget cuy. Bisa merembet ke komponen-komponen mesin lainnya cuy. Karena oli itu adalah bagian yang paling vital ya cuy ya di sepeda motor. Karena ketika sepeda motor bergerak tuh, oli itu nggak berhenti melumasi setiap komponen-komponen yang ada dalam mesin gitu cuy. Karena isi dalam mesin motor tuh kan aslinya tuh kan rotor cuy. Rotor tuh kayak gerigi-gerigi yang digerakkan dengan bantuan pengapian, dengan bantuan tenaga pembakaran. Nah, tenaga pembakaran itu dihasilkan dari piston cuy. Nah, piston tuh kan memerlukan api tuh. Nah, memerlukan api. Habis itu kan kalau api itu kan nggak bisa tersulut tanpa adanya bahan bakar. Nah, makanya piston tuh memerlukan api. Apinya dari busi dan bahan bakarnya tuh dari bensin cuy. Dari bensin yang kayak kalian pakai, bisa Pertalite, Pertamax, dan solar kalau mobil gitu cuy. Nah, makanya oli itu nggak pernah berhenti dia melumasi motor tuh cuy, melumasi daleman motor tuh, mesin terutama.
Nah, ketika kalian telat ganti oli cuy, itu kan kapasitas oli di dalam mesin kalian itu kan pasti berkurang cuy. Berapa mili gitu cuy. Setiap setiap hari, setiap minggu pun berkurang cuy. Jadi dalam kondisi motor yang sehat pun pasti kapasitas oli kalian tetap berkurang cuy selama 1 bulan itu. Nah, makanya ketika motor kalian dalam kondisi prima aja olinya berkurang, apalagi motor kalian bermasalah cuy. Contohnya motornya ringnya udah aus gitu kan, disebabkan karena telat ganti oli juga cuy sebenarnya. Kalau ring udah aus dan kalian geber-geber terlalu keras gitu, terus motor kalian ngasap tuh olinya lebih itu cuy, lebih cepet habis cuy, karena dia kan bocor di seal klep itu bisa ngasap cuy, terus bocor di ring piston tuh juga bisa ngasap cuy. Dan banyak sih faktor sebenarnya cuy yang menyebabkan motor kalian tuh gampang rusak. Yang pertama kan penentunya yaitu oli cuy. Nah, karena oli itu nggak berhenti melumasi mesin cuy, makanya perlu diperbarui terus cuy. Perlu kalian ganti yang lebih bagus, karena ketika dia memutar mesin itu kan terjadi gesekan cuy. Nah, di gesekan oli itu tuh di gesekan mesin itu terdapat serpihan komponen gitu cuy, yang hasil dari gesekan gitu, yang itu bisa-bisa jadi apa? Jadi penyebab komponen kalian tuh lebih keras gesekannya gitu cuy, lebih kasar gesekannya. Nah, gitu cuy. Nah, makanya ketika mesin kalian lebih kasar gesekannya, itu bisa membuat berbagai komponen yang ada dalam mesin tuh longgar cuy. Bisa longgar, bisa oblak, dan pokoknya banyak deh, bisa macet gitu juga cuy. Nah, kenapa motor bisa macet? Yang pertama, olinya habis biasanya cuy. Ketika oli motor habis itu motor bisa ngejim cuy. Ngejim itu istilahnya mesin motor, perputaran komponen motor itu berhenti cuy. Berhenti secara mendadak karena tidak adanya pelumasan gitu cuy. Jadi dia ngunci gitu cuy. Nah, itu bahaya banget. Itu kalian engkol pun nggak bisa cuy. Kalian engkol gini nggak bisa cuy. Nggak bisa cuy kalian engkol gitu. Jadi cara satu-satunya yang bisa kalian lakukan yaitu didorong cuy dalam posisi giginya netral cuy. Nah, itu udah nggak bisa bunyi cuy. Itu biasanya kalau udah ngancing tuh biasanya setang sehernya tuh udah bengkok cuy, udah bengkok. Habis itu pistonnya tuh baret cuy. Piston sama buring pistonnya itu udah baret. Nah, itu susah banget tuh. Udah susah di servis itu udah susah cuy. Nah, itu kan bahaya banget ya. Bisa, cuman biayanya mahal banget cuy. Kalian harus bongkar mesin, semua itu dibongkar, karena kan ganti setang seher tuh kan harus mesin kalian tuh dibelah cuy. Bukan dibelah pakai gerinda ya, kan emang dasarnya kan mesin kan berbagai lapisan gitu cuy. Nanti dibelah semua, dibuka semua. Dan setang seher itu kan di bawah, di dalam bandulnya itu cuy. Nah, ngambil bandulnya itu kan harus dibongkar semua, habis itu dipres pakai alat press gitu cuy, supaya setangnya aja yang bisa diganti gitu cuy. Karena di dalam setang seher tuh kan ada itu cuy, ada ring, namanya ring bambu. Nah, biasanya kalau setang sehernya bengkok itu pasti ring bambunya juga pasti udah kena cuy, bisa udah rusak, bisa apa gitu, macem-macem. Oke, kita mau jalan ke kanan ya cuy. Nah, gitu cuy. Jadi kalau ngerawat motor tuh sebenarnya simpel aja cuy. Yang pasti kalian rutin servis ya, ganti oli dan ganti part-part lain yang disarankan, terutama seal ya cuy. Kalau motor kalau usia udah 1 tahun ke atas itu pasti ada seal yang bocor cuy. Nah, ketika kalian nggak ganti sealnya cuy, itu kan rembes oli kalian. Nah, nanti kalian kekurangan oli cuy di dalam motor, kalian nggak sadar gitu kan, karena motornya rembes, olinya kurang. Nah, itu jadi pelumasan mesinnya itu kurang maksimal cuy. Nah, itu mesin motor kalian jadi bisa jadi lemot dan bisa berbahaya cuy dampaknya. Nah, makanya ketika kalian belum sempat ganti oli cuy, kalian disarankan untuk ngecek oli cuy. Kalian buka tutup olinya, kalian tarik ambil gitu kan, ada apa takarannya cuy, ada ukuran oli itu normal, sedang atau kurang gitu cuy. Nah, itu kalian harus cek berkala, itu cek sendiri cuy ya. Jangan aduh aku nggak bisa servis nih gini nggak bisa ganti oli sendiri. Kalian nggak bisa ganti oli sendiri, bisa ganti di bengkel, tapi kalau ngecek itu kalian harus ngecek sendiri cuy, karena pemakaian itu kan kalian yang tahu gitu. Nah, seperti itu aja sih cuy, simpel sebenarnya ngurus motor. Makanya kenapa motor-motor zaman dulu tuh rata-rata awet cuy sampai sekarang. Ini contohnya, ini kan tahun 2006 sampai sekarang aja masih jalan ya kan, tergantung itu cuy, tergantung orangnya cuy.
tergantung pemakaian dari orangnya. Masuk aja mas, tergantung pemakaian dari orangnya cuy. Orangnya bisa ngerawat motor enggak, terus dia teliti nggak dalam pengecekan komponen motor. Oke cuy, jadi seperti ini cuy vlog pada pagi hari ini cuy. Kita kembali lagi bersama aku di video berikutnya. Oke, thank you.